calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Dalam video saya kali ini, saya akan menampilkan video aksi nyata saya dalam melakukan penyebaran pemahaman budaya positif di TK Negeri Pembina Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Aminah selaku Kepala TK Negeri Pembina Tanah Abang, dan juga rekan-rekan guru TK Negeri Pembina Tanah Abang yang saya hormati, dan tak lupa para wali murid yang sempat hadir pada hari ini. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat nikmat dan rahmatnya jualah pada hari ini kita masih bisa berkumpul di ruang TK Negeri Pembina Tanah Abang dalam rangka penyebaran pemahaman budaya positif. Dan tak lupa sholawat dan iring salam kepada Nabi Agung Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mohon izin Ibu, Bapak, di sini saya akan menyampaikan pemahaman budaya positif yang mana ini merupakan tugas kami sebagai calon guru penggerak dalam memenuhi modul 1.4, yaitu aksi nyata tentang budaya positif. Di sini kami bukan berarti kami sudah pintar, bukan juga kami lebih paham, tapi ini merupakan kewajiban kami yang memang harus kami sampaikan kepada pihak sekolah. Coba budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke materi budaya positif, ya saya mengingat hari sudah siang, mungkin sudah pikirannya sudah kemana ya, kita exciting dulu ya. Ya, boleh minta bantuannya berdiri semuanya. Nah, tugasnya yaitu lakukan apa yang saya sebutkan. Nah, iya. Tugas yang pertama, kalau saya bilang saya, tangannya menunjuk ke dada. Saya. Tangan dua Bu ya, dan saya akan maaf karena megang mic. Saya. Kalau senang, tangannya iya, senang ke samping. Senang. Kalau hidup, tangannya silang. Ya, silang. Ya, dua disilang. Kalau sehat ke samping, ya. Bersemangat ke atas, ya. Oke, saya nggak usah pakai mic, bisa kali ya. Ya, sehat. Ya. Contoh, saya senang, hidup, sehat, bersemangat. Ya. Nanti saya kasih perintahnya dengan bernyanyi. Kita pelan-pelan terlebih dahulu. Saya senang, hidup, sehat, bersemangat. Saya senang, hidup, sehat, bersemangat. Saya senang, saya hidup, saya senang, saya sehat. Saya senang, hidup, sehat, bersemangat. Ya, masih bagus. Sekarang agak dicepatkan nyanyinya ya. Agak kita cepatkan. Yuk, 1, 2, 3. Saya senang, hidup, sehat, bersemangat. Saya senang, hidup, sehat, bersemangat. Saya senang, saya hidup, saya senang, saya sehat. Saya senang, hidup, sehat, bersemangat. Iya, tepuk tangan dulu. Berarti semuanya masih ada di sini ya, pikirannya masih fokus semuanya. Sekarang saya kasih wow untuk yang
masih bersemangat. Kasih wow keren. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Iya, ya tepuk terima kasih. Silakan. Boleh duduk kembali. Bagaimana? Sudah tidak tegang lagi ya? Kita santai, materinya tidak terlalu berat. Coba mengenai budaya positif ini. Apa sebelumnya Bapak Ibu pernah mendengar budaya positif? Baru ini? Iya, berarti kita kenalkan dulu ini budaya positif. Coba kalau mendengar kata budaya positif, apa yang muncul dalam benak Bapak Ibu tentang budaya positif atau tentang budaya lah, budaya dulu. Apa yang terpikirkan mengenai budaya? Kebiasaan. Iya, pembiasaan boleh. Ada lagi? Apa Bu? 3S Bu. Senyum, salam, sapa, kebiasaan Pak anak sekolah. Iya, benar. Senyum, sapa, salam. Iya, ada 3S. Dan kalau di kami guru penggerak sekarang sudah nambah jadi 5S. 5S benar tadi, senyum, sapa, salam. Nambah 2-nya sopan dan santun. Jadi 5S. Benar sekali, budaya positif adalah pembiasaan. Pembiasaan positif yang mana pembiasaan ini mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Next, Mbak. Ada konsep inti di dalam budaya positif. Ada 6 di sini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi ada 6 konsep inti budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini. Semoga Bapak Ibu tidak bosan mendengarkan saya mengupas materi budaya positif ini. Baik, kita buka yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Menurut Stephen R. Covey dalam bukunya yang berjudul Principle Center Leadership tahun 1991, beliau mengatakan bahwa bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus menjadi stimulus pendekatan, menjadi stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Beliau mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi maksud beliau di sini, jika kita ingin merubah cara-cara hidup kita yang lama, yang mungkin sudah tertinggal dengan zaman yang sekarang semakin maju, maka kita juga harus merubah dari pola pikir kita terlebih dahulu. Next. Nih, pergeseran paradigma dalam pendidikan mengacu pada perubahan mendasar dalam cara kita memandang dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang mana paradigma tradisional yang berfokus pada pengetahuan faktual, prestasi akademik, dan pembelajaran yang berpusat pada guru sudah terbukti tidak cukup untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi dunia yang terus berubah. Paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21.
Paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Jadi, yang semula pendidikan kita itu berpusat pada guru, dengan adanya perubahan paradigma ini menjadi lebih berpihak pada murid. Dengan pendidikan yang berpihak pada murid, maka akan terwujudlah yang ini, keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Itu yang kita fokuskan pada pendidikan yang berpihak kepada murid. Lanjut. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol terhadap pandangan kita kepada dunia. Kalau stimulus respon tentang dunia, dia berpikir bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Jadi setiap anak itu sama. Kita memperlakukan anak dengan sama. Sedangkan paradigma perubahannya yaitu menjadi teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Coba saya tanya dengan Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan anak itu sama atau berbeda? Berbeda. Berikan contohnya, berbeda yang seperti apa? Kira-kira kebutuhan anak itu berbeda, yang seperti apa maksudnya berbeda? Dalam segi apa? Belajar. Iya, dalam segi belajarnya. Betul sekali. Dalam segi belajar tidak mungkin setiap anak itu sama. Tidak mungkin dalam sehari itu anak sama mau kegiatannya yang itu semua. Pasti kita sering menemui ya Bu ya, di kelas itu ada anak yang ingin mewarnai setiap hari, ada anak yang ingin main balok setiap hari. Nah, jadi dengan adanya perbedaan itulah sehingga kita sudah merubah pandangan kita. Jangan lagi anak berpusat kepada guru yang anak tadi itu monoton, mengikuti apa instruksi ibu guru. Hari ini ibu guru mau mengajak anak menggambar, semua anak harus menggambar. Pernah nggak ibu menemui anak itu nangis karena nggak mau menggambar? Pernah. Nah, itulah yang terjadi. Mungkin ketika hari itu anak sedang tidak berselera untuk menggambar, sementara ibu gurunya fokus meminta anak menggambar. Karena itulah jadi berubah menjadi berpihak kepada murid, sehingga pada hari itu tidak hanya satu kegiatan, mungkin bisa ada yang menggambar, ada yang mewarnai, ada yang menjiplak, dan bermacam-macam lainnya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Seperti ini. Mungkin saya kasih contoh, Ibu, ada yang origami? Ada ya? Oh, ini ya. Maaf, saya bagikan dulu supaya kita main-main dulu. Cara berdekat Suka main. kita bermain. Apa itu warna? Warna merah. Jago. Warna lihat jago. Ayo. Oh iya. Maaf ya. Nah, sekarang coba pejamkan mata. Jangan ngintip ya. Matanya pejam, pegang kertasnya. Lakukan apa yang saya sebutkan. Lipat kedua kertas. Ya, lipat menjadi 2. Tapi matanya ditutup, tidak boleh bertanya. Iya. Sekarang satukan kertas yang sudah dilipat tadi. Iya, satukan ujung-ujungnya. Nah, satukan ujung-ujung kertas tersebut. Lalu sobek sisi kertas.
sisi-sisinya. Sudah disobek? Sobek sampai lepas ya. Sudah disobek, ujung-ujungnya dilipat kembali. Sudah dilipat? Sobek lagi sisi-sisinya. Sudah? Ya. Sekarang boleh buka mata. Dan buka kertasnya. Nah, ini punyaku. Iya, coba diangkat. Nah, gitu jadi keris. Enggak. Ada yang jadi keris Pak ya? Iya. Ada yang seperti topi. Ada yang bolongnya 3. Ada yang bolongnya 1. Ada yang tidak bolong. Dan ada yang hancur lebur. Iya. Iya, hancur lebur. Ada yang tidak bolong. Ada yang bolongnya 3. Ada yang jadi keris. Ada yang jadi topi. Iya. Coba. Apa yang terjadi? Sama, padahal perintahnya sama. Sama-sama menutup mata. Sama-sama melipat. Sama-sama menyopek. Tapi kenapa hasilnya menjadi berbeda-beda? Iya. Nah, sama seperti ini. Semua orang melihat hal yang berbeda. Iya, dengan kertas tadi sama. Seperti itulah anak. Mungkin kita berpikir, anak-anak, coba lihat ini apa. Mereka akan menyebut berbeda-beda kan? Seperti itu. Ada yang menyebut biru, ada yang menyebut kertas. Iya. Ada yang tidak bolong ya. Iya. Sedang-sedang saja. Iya, itulah yang terjadi. Bisa saja saya berbicara ini budaya positif. Tetapi yang ada di benak Bapak Ibu pasti berbeda mengenai budaya positif tadi. Ada yang berpikir ini, ada yang berpikir itu. Contoh saja kita di ruangan ini, hanya ada beberapa peserta, satu materi, dalam satu perintah ada bermacam-macam. Iya. Masuk? Ya, lanjut. Bisa kita lanjut ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu paradigma yang lama. Paradigma baru, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, kita bisa memahami pandangan orang lain. Kita menerima. Kalau seperti tadi, ini saya kasih contoh. Lihat apa yang saya pegang. Iya. Adakah yang berpikir lain tentang ini? Warna biru. Nah, warna biru. Bentuk. Iya, kotak. Apalagi? Tipis. Tipis. Sama seperti itu. Saya nggak bisa memaksakan. Ini warna biru loh. Kalau ada yang berpikir ini kertas, berpikir ini tipis, itu kan pandangan mereka. Jadi kita bisa menerima pemikiran dari orang lain. Begitu pula dengan anak di sekolah. Kalau anak dia lagi menggambar bunga warna coklat, bisa dikatakan salah? Benar, tidak. Kita tanya, kenapa nak bunga ini warnanya coklat? Busuk bu. Tidak salah. Mungkin anak ini ketika mau berangkat sekolah dia bertemu dengan bunga busuk. Iya, itu tadi yang dimaksud dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Paradigma perubahan melihat bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu tanpa adanya alasan. Pasti ada tujuan di balik dia melakukan sesuatu itu. Selanjutnya,
mengontrol saya. Paradigma perubahannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita main lagi. Nah, coba ini berpasangan ya mainnya. Carilah pasangannya. Siapa mau berpasangan dengan siapa? Iya, boleh berhadapan. Nah, iya. Main. Ini ada teman. Iya. Oke, boleh. bersama. Iya, tugasnya sudah ada pasangan masing-masing? Iya. Tugasnya yang satu sebagai menggenggam tangan. Genggam tangan sendiri. Yang satu menggenggam tangan dan teman yang lainnya berusaha supaya genggaman tangan itu terbuka. Bagaimana caranya? Iya. Iya. Bagaimana caranya supaya genggaman tangan tadi terbuka? Ayo, silakan. Boleh dengan cara apapun. Iya, boleh membujuk, menggelitik, terserah. Iya, coba, silakan. Coba. Apa? Menurut Ibu? Sudah. Mau lepas Bu harus memaksa gini caranya. Iya, terbuka atau tidak? Tidak terbuka. Walau sudah dipaksa tidak terbuka. Ini terbuka. Ada yang tidak terbuka? Tidak terbuka. Bapak terbuka? Ibu terbuka, Bu? Terbuka. Iya. Dalam konsepnya, coba saya tanya ibu yang tidak terbuka. Iya, kenapa tidak terbuka, Bu? Karena saya mempertahankan genggaman tangan saya. Betul sekali. Karena Ibu Sally berusaha mempertahankan genggaman tangannya. Kalau Ibu Aisyah terbuka, coba jelaskan, Bu, kenapa Ibu membuka telapak tangan Ibu? Karena pertama tidak fokus karena badan saya digelitik. Iya, karena digelitik. Iya. Oke, apa yang kita pelajari dari ini? Ada yang bisa menyimpulkan dari permainan kita tadi? Bisa mengontrol orang lain. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Pak Nopri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pada hakikatnya, jika kita tidak ingin membuka genggaman tangan kita ini, mau digelitiki, mau dibujuk, tidak akan terbuka. Tapi Ibu Aisyah tadi dengan digelitiki itu terbuka. Karena apa? Karena Ibu Aisyahnya sendiri mempunyai keinginan untuk membukanya. Aku gelitik, sudah aku nyerah, dibuka. Jadi sebenarnya kontrol itu bukan pada orang lain, bukan kepada teman kita tadi, tapi pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau membuka pikiran kita, maka kita tidak akan bisa berubah. Tapi jika kita mempunyai niat dari dalam hati kita untuk berubah, maka kita akan terbuka pemikiran kita tadi. Ya, lanjut ya. Selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sama seperti Ibu Asedi tadi ya. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Dibujuk tidak mau, akhirnya dipaksa. Itu sering kali terjadi pada anak kita kan di kelas. Kita bujuk-bujuk tidak mau, akhirnya kita paksa, marah. Mau tidak mau anak tersebut menurut. Paradigma perubahan yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, selain dibujuk tidak berhasil dipaksa, kita memberikan pilihan kepada anak. Mau apa? Mau yang seperti apa supaya dia seperti apa? Seperti itu. Diberi pilihan. Misal contoh, ada anak yang tidak mau menulis.
Kalau kita bujuk nulis dia nggak mau, kita paksa, apa yang terjadi? Nangis. Itu yang diarahkan oleh paradigma baru. Diberi pilihan, kita tanya, kamu mau main apa? Boleh kalau tidak mau nulis, tapi mau apa setelah ini? Seperti itu. Pasti dia akan mengungkapkan pendapatnya. Bu, aku nak ngapu, nah kan? Aku udah nulis bu, aku nak main-main. Tidak masalah. Yang penting pada hari itu dia tetap mengikuti tujuan dari pembelajaran pada hari itu kan. Dia tidak mau menulis, tapi dia membentuk dengan plastisin. Sama atau tidak? Sama. Misal kita menulis huruf A, dia tidak mau menulis dengan pensil huruf A, tapi dia membentuk dengan plastisin huruf A. Tercapai tidak tujuan pembelajarannya? Iya, tercapai. Sama-sama membuat huruf A. Oke, lanjut. Model berpikir menang atau kalah. Paradigma perubahannya model berpikir menang. Tidak ada pilihan menang atau kalah. Pokoknya dia harus menang. Iya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lanjut. Nah, yang kedua, masuk ke materi disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah disiplin di sekolah kita telah aktif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mari kita bahas makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal dengan mengaitkan beberapa pelajaran awal di modul 1.2 tentang perubahan paradigma teori stimulus respon ke teori kontrol serta teori yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Nanti teori motivasi perilaku akan kita bahas di slide selanjutnya. Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah mungkin? Atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan kita melakukan sesuatu? Pernah nggak Bapak Ibu melakukan sesuatu itu bukan dari hati nurani ibu sendiri? Misalkan ibu melakukan sesuatu itu karena tekanan dari atasan misalnya. Atau pernahkah kita melakukan itu kita tidak setuju dengan pendapat itu, tapi karena kita lebih mementingkan ya sudahlah daripada ribut, nurut saja. Nah, pernah nggak itu terjadi kepada diri Bapak Ibu? Kalau tidak pernah, alhamdulillah, berarti semuanya sudah masuk ke teori motivasi 3, yaitu kita melakukan sesuatu berdasarkan karena dari diri kita sendiri, karena kita menghargai diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, lanjut. Ya. Tujuan dari disiplin positif adalah ini, untuk menanamkan motivasi yang ketiga tadi yang seperti Ibu sebutkan tadi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah.
Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, alhamdulillah, kalau di dalam ruangan ini tidak ada yang melakukan sesuatu karena tekanan, tidak ada yang melakukan sesuatu karena mengharap imbalan. Berarti kita semua sudah masuk ke ini, teori motivasi yang ketiga, yaitu melakukan berdasarkan dari hati kita sendiri, untuk menghargai diri kita sendiri, untuk melakukan hal-hal yang positif. Misalnya nih, saya membersihkan kelas, mau ada yang memantau atau tidak ada yang memantau, pokoknya ini kewajiban saya untuk membersihkan kelas. Nah, kira-kira seperti itu motivasi perilaku yang ketiga. Next, restructuring school discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Dan motivasi ini bersifat eksternal, berarti dia melakukan sesuatu karena ada pengaruh dari luar. Mungkin karena dia takut ada hukuman atau takut nanti dia akan kena marah. Teori motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Teori ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Nah, inilah orang-orang yang biasanya kalau bekerja mengharapkan imbalan. Kalau tidak ada upahnya, tidak mau bekerja. Ini yang dimaksud teori yang kedua. Next, teori yang ketiga. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang menghargai nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Jadi tidak tergantung dengan orang lain. Tidak peduli ada yang mengawasi, tidak peduli ada hukuman atau ada imbalan, tidak. Tapi mereka melakukan sesuatu itu karena memang mereka menghargai diri mereka sendiri, mereka menyadari tanggung jawab mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Next. Kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Ketika seorang murid melakukan
melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup, contohnya, misalkan pas kita mau ikut kegiatan, ada anak yang lesu pada hari itu, tidak mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Coba kita tanya, kenapa tidak bersemangat? Belum sarapan dulu. Nah, belum sarapan, itu sebagai contoh sama. Berarti kebutuhan untuk bertahan hidupnya belum terpenuhi. Ya kalau berlapar, Bu, siapa yang semangat? Ya. Yang kedua, contohnya kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan nih, di sini berteman dan yang satu tidak dikawani, dia sendirian. Kira-kira dia akan merasa menjadi orang yang seperti apa? Pendiam, minder, nangis, iya, karena dia merasa tidak disayangi. Berarti kebutuhannya untuk kasih sayang belum terpenuhi. Kebebasan, seperti apa yang bisa menggambarkan contoh kebebasan? Misalnya, dalam hal belajar, seperti tadi yang kita bahas bersama tadi, anak itu kita bebaskan. Mereka mau bermain, misalnya hari ini mau mewarnai, mau menggambar, misalnya kita beri kebebasan. Coba kalau kita paksa anak itu, pokoknya kamu menulis huruf A pakai pensil, dia akan merasa terbebani, tertekan, akhirnya kebutuhannya untuk kebebasan tidak terpenuhi. Dan kesenangan. Nah, kira-kira kalau dalam pembelajaran itu sudah tidak menyenangkan, dari awal masuk sudah tidak menarik, kira-kira apakah akan berhasil anak itu mencapai tujuan pembelajaran pada hari itu? Tidak jawabnya. Karena dari awal sudah tidak senang, jadi mereka sudah tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir, penguasaan atau power. Nah, ini kaitannya dengan kebutuhan belajar murid tadi. Penguasaan. Coba kalau anak yang tidak suka mewarnai dipaksa mewarnai, kira-kira hasil gambarannya akan seperti apa? Coret-coret, tidak akan mencapai tujuan karena sudah dia tidak menguasai. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, lanjut. Kontrol restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru ya. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, dan posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Coba kita perhatikan dengan seksama. Nah, ini identitas gagal, identitas sukses. Nah, perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan kontrol diri. Nanti ini akan kita bagikan materi ini supaya bisa dipahami lebih mendalam, mengingat waktu kita tidak banyak, jadi kita hanya mengenalkan saja teori 5 teori kontrol sebagai guru. Keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini ada beberapa, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next.
Ada prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas, diantaranya yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas ini, maka kita meminta kepada murid-murid kita mau keyakinan kelas yang seperti apa. Kita serahkan kepada mereka, bukan kita yang membuat peraturannya ya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat curah pendapat tersebut. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya kita buat contoh keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas seperti apa? Contohnya satu coba. Di sini, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kalimat negatifnya. Kalimat positifnya yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Kata jangan tadi kita ganti dengan kalimat positif. Iya, berjalan. Jangan lari-lari. Nanti kan anak takutnya nanti anak jadi tidak mau lari sepanjangan dia. Pas disuruh lomba lari dia berjalan. Nah, itu jadi kita ganti kalimat positif yang jangan itu kita ubah. Jangan lari-lari diubah berjalan. Misal kita buat cepat satu saja contoh keyakinan kelas di sini di kegiatan kita pada hari ini. Misalnya di sini dalam kegiatan kita. Tidak, kita di sini keyakinan kita di dalam ruangan ini ya. Coba Bu, mungkin Ibu Ami ada masukan. Nah, jangan melamun dalam ruangan. Coba kalau kita ubah menjadi kalimat positif, kira-kira apa yang cocok untuk menggantikan jangan melamun? Cobalah fokus, boleh. Apa lagi? Ada yang lain mungkin cobalah fokus boleh? Iya, jangan melamun diubah menjadi cobalah fokus saat di dalam kelas. Iya, seperti itu. Contoh membuat keyakinan kelas. Saya rasa semuanya bisa ya. Pasti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Next, Mbak. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit dijalankan. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu. Misalkan kita membagikan selebaran kepada murid-murid. Mau seperti apa kelas kita? Nanti kan anak-anak itu bermacam-macam nih. Mungkin yang ini jangan melamun di kelas, yang ini jangan makan di kelas, yang ini mungkin misalnya jangan lari-larian di kelas, atau apa Bu? Jangan ribut di kelas. Bermacam-macam nanti ada 20 anak di kelas itu pasti akan ada 20 keinginan. Dari 20 keinginan ini tadi kita kumpulkan, kita pilih mana yang sama. Kita ambil garis merahnya saja, kita tarik dengan merahnya, ambil satu. Misalkan
Jangan ribut di kelas dan jangan berbicara di kelas, itu kan sama. Mungkin kita ambil 1 seperti itu. Dari 20 tadi bisa kita kerucutkan menjadi 5 sampai 6 keyakinan kelas. Sudah, kita buatlah dapat 6 keyakinan kelas tadi, kita tempel di dinding. Nah, minta anak membacanya atau kita sebutkan apa-apa keyakinan kelas tadi. Setelah ada keyakinan kelas, kita sepakati ditandatangani oleh guru dan murid itu sendiri dan dijalankan bersama. Kita buat juga keyakinan kalau seandainya melanggar, apa konsekuensinya. Ingat ya Bu, konsekuensi, bukan hukuman. Oke, lanjut. Nah, jika semua dari kelima inti budaya positif tadi sudah kita jalankan, maka akan terbentuklah ini perilaku peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bergotong royong di sini bukan berarti kita bersama-sama melakukan kegiatan gotong royong membersihkan sekolah atau apa, tapi di sini juga bisa kita anggap sebagai berkolaborasi dalam kegiatan di kelas, menyelesaikan tugas di kelas bersama-sama dan kreatif. Jadi inilah tujuan dari pembelajaran kita tadi. Visi misi sekolah dan keyakinan kelas tadi bertujuan untuk menciptakan murid yang berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita akan melihat video contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat dan saya rancang. Mungkin ini akan bisa menjadi contoh bagi Bapak Ibu untuk melakukan keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing. Next. Lakukan bersama-sama videonya. Ini ada sebuah anak yang melanggar keyakinan kelas. Ini contoh demonstrasi kontekstual modul 1. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandang.
Iya, inilah Bu contoh kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, di mana dalam segitiga restitusi itu ada 3 komponen. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini ada kasus yang kedua, yaitu siswa memotong antrian. Sudah. Ini adalah proses menstabilkan identitas. Jadi kita menanyakan dulu tujuan apa anak tadi berbuat demikian. Setiap orang pasti mau cepat-cepat, tapi kita kan harus saling menghargai kemudian Ini dalam kegiatan ini validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan kepada anak supaya mereka sadar apa kesalahan mereka yang sudah dilakukan. Iya, Amina. Oke, coba ibu tanya sama Radis tadi, kalau menurut teman itu perbuatan baik atau buruk? Seharusnya Radis bagaimana tadi? Nah, pada tahapan menanyakan keyakinan, kita bertanya kepada anak apa yang harus mereka lakukan. Sekarang Bapak Ilmunya mau nggak keadaan ini hidup kita perbaiki? Bagaimana cara memperbaikinya, Nak? Iya, minta maaf. Apa yang minta maafnya? Coba ibu mau lihat bagaimana minta maafnya. Ayo, siapa yang mau? Coba. Sudah mau berteman lagi sekarang ya? Oke, terus dulu coba kalau sudah berteman. Iya, janji ya sama ibu dulu, jangan diulang lagi. Sekarang sudah berteman, boleh kembali ke kelas. Saling Iya. Kami senang sama ibu baca teman-teman. Terima kasih Bu Guru ya. Jadi itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi, yang mana yang pertama kita menstabilkan identitas. Jadi kita bertanya kepada anak, kenapa, apa yang terjadi, kenapa bisa seperti ini, itu contohnya. Lalu yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kesepakatan kelas kita sebenarnya apa? Ingat nggak kesepakatan kelas kita apa? Nanti mereka menyebutkan apa itu validasi tindakan yang salah, biar mereka tahu, oh ternyata saya sudah melanggar keyakinan kelas yang ini misalnya. Dan terakhir kita menanyakan keyakinan. Jadi masalah yang muncul kepada anak sendirilah yang menyelesaikannya. Mereka dari dalam diri mereka, oh kalau saya sudah melanggar seperti ini, jadi saya harus melakukannya seperti ini supaya masalahnya terselesaikan. Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Semoga ini bermanfaat untuk kita ya.
Dan ada satu lagi contoh kegiatan koneksi antar materi dari materi modul 1.4 ini kita kaitkan dengan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara dan juga nilai-nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Semuanya tercantum di dalam koneksi antar materi. Mari kita sama-sama menyaksikan. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Tak semua akan paham, dan tak semua katakan, maka semua harus terjadi. Kini kata sendiri lagi, aku akan coba pahami. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Tadi keterkaitan antar materi dari pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai-nilai guru penggerak dan visi guru penggerak serta budaya positif, yaitu dari filosofi Ki Hajar Dewantara kita belajar bahwa seorang guru harus mampu
mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Selain itu, guru juga perlu memahami nilai dan perannya dalam mewujudkan pendidikan yang bermuara kepada terciptanya karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Agar dapat menjalankan peran sebagai pendidik yang baik, maka guru perlu memiliki visi. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka dari itu, guru perlu menggunakan pendekatan IA yang berbasis kekuatan dan membuat prakarsa perubahan melalui tahapan bagja. Jika tahapan-tahapan bagja telah diimplementasikan, akan terbentuk budaya positif yang menimbulkan suasana yang aman dan nyaman bagi murid, sehingga kemerdekaan belajar murid akan terwujud dan tujuan pendidikan akan tercapai. Setelah mempelajari modul 1.4, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif, menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Next. Itulah kesimpulan dari koneksi antar materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Di sini saya mempunyai suatu rancangan aksi nyata dalam penerapan budaya positif. Mungkin ini bisa saya bagi kepada rekan-rekan guru supaya bisa diterapkan di kelasnya. Nah, ini contoh rancangan tindakan aksi nyata saya yang berjudul Membangun Budaya Positif Melalui Pembuatan Keyakinan Kelas. Nah, latar belakang saya membuat budaya positif ini yaitu selama ini hukuman dianggap sebagai bentuk pembelajaran disiplin bagi murid. Padahal hukuman mempunyai arti yang berbeda. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan tingkah laku yang berlaku dan sangat berpengaruh pada psikologis anak, serta kurang baik dalam pembentukan karakter murid. Sedangkan disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk membangun karakter murid agar menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan kritis. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara saling menghormati dan membesarkan hati. Oleh karena itu, peraturan dialihkan menjadi keyakinan untuk mewujudkan murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Tujuan dari keyakinan ini yaitu dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi murid, terutama motivasi internal mereka. Karena dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama bukan lagi hukuman, namun akan memunculkan konsekuensi yang harus mereka lakukan jika melakukan pelanggaran. Tolak ukurnya apa? Nah, di sini tolak ukur yang saya buat, murid menjadi lebih tertib, bukan takut dihukum, namun sadar akan konsekuensinya jika melanggar. Konsekuensi diharapkan mempunyai efek baik jangka panjang dibandingkan dengan hukuman yang sifatnya dapat menyebabkan traumatis. Lini masa tindakan yang dilakukan, ini yang sudah saya lakukan kemarin.
yaitu menghadap kepada kepala sekolah dan menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif di sekolah serta memohon izin untuk menyampaikan rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan. Kemarin sudah saya lakukan, saya menemui kepala sekolah dan melakukan koordinasi masalah tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan hari ini. Dan yang kedua, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat guru kelas kelompok B untuk melakukan penerapan budaya positif di kelas. Setelah kegiatan ini selesai, sudah kita laksanakan pada hari ini, nantinya saya akan melaporkan kepada kepala sekolah tentang hasil yang didapatkan dan berharap bisa melaksanakan budaya positif yang lainnya di lingkungan sekolah. Dukungan yang dibutuhkan. Nah, ini sangat penting bagi kita semua selaku warga sekolah TK Negeri Pembina Tanah Abang. Dukungan yang paling utama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar tindakan tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh. Dengan dukungan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, dampak yang diinginkan terkait dengan perubahan dari peraturan beralih menjadi keyakinan kelas diharapkan dapat segera terwujud. Jadi, tanpa adanya dukungan dari kepala sekolah, guru-guru, dan juga murid, yang pastinya keyakinan kelas yang saya buat ini tidak akan berjalan secara maksimal. Untuk itu, saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru semuanya. Terima kasih. Mungkin hari ini cukup sampai di sini. Saya membagi ilmu yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan ataupun ada kesalahan, ada perbuatan saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita akan melakukan ice breathing terlebih dahulu ya, supaya kita masih semangat sebagai guru TK yang ceria. Yuk semuanya ikut berdiri, kita bersenang-senang terlebih dahulu. Sesen terakhir.
Oke, terima kasih. Walaupun hari sudah siang dan juga terlalu padatnya materi yang kita sampaikan hari ini, itu tidak membuat semangat kita luntur. Semoga kita bisa terus bekerja sama, kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkan murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, dan tentunya tanpa adanya guru-guru hebat, pendidikan apalah artinya. Jadi semoga kita tetap terus semangat, salam dan bahagia. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya dalam melakukan aksi nyata penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan TK Negeri Pembina Tanah Abang, Kabupaten Penukan Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.